tentang hal ilmu mukasyafah, yaitu terbukanya tirai. Nah, di dalam ilmu mukasyafah ini atau ilmu terbukanya tirai, tersingkapnya hijab, ilmu mukasyafah ini sebenarnya dibagi menjadi dua bahagian. Adapun yang pertama disebut dengan mukasyafah gaibiyah, dan yang kedua mukasyafah rububiyah. Baiklah, kita bahas apa makna daripada kedua ilmu mukasyafah ini. Memang para pengamal tarekat sangat mengharapkan yang namanya ilmu mukasyafah ini atau terbukanya hijab. Namun perlu diketahui bahwasanya seperti saya katakan tadi, ilmu mukasyafah ini terbagi dua. Yang pertama mukasyafah gaibiyah namanya. Apa itu mukasyafah gaibiyah? Mukasyafah gaibiyah itu adalah terbukanya atau tersingkapnya tirai yang gaib atau tersingkapnya alam gaib. Seperti seseorang itu apabila telah terbuka mukasyafah gaibiyahnya, dia dapat melihat alam jin, melihat alam lelembut, alam dedemit, dan sebagainya. Dan mukasyafah gaibiyah ini bahkan bisa dilakukan dan dapat diperoleh oleh orang-orang yang selain Islam sekalipun. Jadi orang yang di luar agama Islam ini pun dapat juga mencapai mukasyafah gaibiyahnya tadi itu, terbuka tirai yang gaib. Jadi dengan latihan-latihan tertentu ya, atau dengan doa-doa mereka atau dengan mantra, mereka dapat menembus dimensi alam jin tadi itu, bisa melihat jin dan sebagainya. Dan yang kedua, ilmu mukasyafah rububiyah, yaitu terbuka tirai ketuhanan. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita. Jadi, kalau mukasyafah gaibiyah itu adalah termasuk kasab yang kecil. Nah, tujuan kita adalah mukasyafah rububiyah, terbuka tirai ketuhanan. Inilah di saat kita melatih zikir kita yang telah kita terima, yang diajarkan, yang ditalkinkan oleh guru kita kepada kita, maka dengan mengerjakan ilmu zikir ini tadi, nanti Allah akan membukakan pemahaman, dan mungkin pada saat itu Allah akan membukakan tirai, menyibakkan tirai, mengangkat tabir, sehingga kita dapat menyaksikan sesuatu yang amat rahasia. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, fakasyafna angka gitoaka fabasarukal yauma hadid, yang artinya nanti pada saat itu akan aku angkat hijab, maka semuanya akan tampak jelas. Jadi inilah yang dimaksud dengan mukasyafah rububiyah tadi itu. Jadi sesuai dengan hadis qudsi, Allah juga berfirman, apabila hambaku mengamalkan satu bab ilmu yang sudah dia ketahui, niscaya nanti akan aku ajarkan kepadanya satu bab ilmu yang belum dia ketahui. Inilah namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni, yang mana Allah mengajarkan langsung kepada kita tanpa proses ilmu itu diajarkan seorang guru. Nah, inilah disebut dengan mukasyafah rububiyah, terbuka tirai ketuhanan. Jadi maksudnya yang disebut dengan mukasyafah rububiyah tadi itu kasab, bukan bisa melihat Tuhan, tidak. Jadi bagaimanapun Allah itu memang ada, ya, Allah itu wujud ada, tapi bukan berarti bisa melihat Tuhan dengan mata batinnya tadi itu, hanya bisa dirasakan, ya. Melihat Allah ini memang ada ditanyakan oleh sahabat-sahabat, ya, kepada Rasulullah. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bisakah kita melihat Allah? Maka Rasulullah menjawab, dapatkah engkau melihat matahari?
sewaktu tiada mendung. Nah, kira-kira begitulah jawaban Rasulullah. Jadi keadaan Allah itu hanya bisa dirasakan dan bisa dilihat dengan ainul basyirah namanya. Jadi sebagaimana yang kita bicarakan tadi, sebagai pengamal tarekat, kita jangan terobsesi oleh mukasyafah gaibiyah tadi itu, terbukanya tirai gaib, bisa melihat jin, bisa melihat alam lembut, ya, itu tidaklah penting. Tujuan kita adalah mukasyafah rububiyah. Karena mukasyafah rububiyah ini adalah suatu kasab yang besar. Jadi biasanya seseorang yang telah terbuka mukasyafah rububiyahnya, sudah pasti mukasyafah gaibiyahnya akan terikut. Nah, karena mukasyafah rububiyah ini adalah kasab yang besar, sedangkan mukasyafah gaibiyah itu adalah kasab yang kecil. Jadi apabila seseorang yang hanya bisa mencapai makom mukasyafah gaibiyah, ya, dia bisa melihat alam yang gaib, wallahu alam dia bisa mendapat mukasyafah rububiyah. Jangankan alam malakut, alam lahut, alam malakut pun tidak bisa ditembusnya. Ya, alam malakut itu disebut juga alam para malaikat. Kalau alam ketuhanan itu disebut alam lahut. Jadi yang disebutkan kita mendapatkan mukasyafah rububiyah tadi itu, ya, terbuka tirai ketuhanan, paham kita. Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang rahasia-rahasianya. Ya, mungkin di antara kita pernah mengalami kondisi spiritual yang mana mungkin tak kala kita usuk berzikir Allah, 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 kita menyaksikan suatu fenomena yang lain, ya, tiba-tiba kita merasa seperti di alam yang lain penuh dengan nur cahaya, atau terkadang cahaya tadi itu mengantam ke dalam dada kita. Nah, itulah sebagai satu tanda-tanda Allah itu akan memberikan kita, mengaruniai kita akan hikmah ilmu laduni. Jadi di sini maksud saya bagi semua pengamal tarekat, jangan terobsesi oleh mukasyafah ghaibiyah tadi itu. Nah, namun apabila Allah memberikan itu, ya syukur alhamdulillah. Tapi jangan dijadikan itu menjadi tujuan, karena kita di dalam amalan tarekat ini kita dikuatkan dengan doa munajat, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud dan ridho engkau yang aku tuntut. Ya, jadi kita tujuan kita hanya kepada Allah. Ya, banyak daripada orang-orang pengamal tarekat maupun paham kebatinan yang lain terjebak. Dia terjebak di dalam mukasyafah ghaibiyahnya tadi itu. Misalnya, tak kala dia sedang beramal tadi itu, ya, dia mungkin didatangi wujud seorang yang soleh, memakai surban, memakai jubah, ya, dia mengajarkan satu ilmu. Memang ini baik, ya, tapi jangan itu dijadikan tujuan. Jadi kalau dia asik, ya, di dalam kegaiban tadi itu, maka nanti muter-muter di situ, lupalah dia kepada tujuan utamanya. Ini diibaratkan seperti kita hendak berpergian. Katakanlah misalnya kita dari Medan ingin berangkat ke Jakarta, misalnya kita naik bus. Selama dalam perjalanan kita di bus, pasti kita melihat pemandangan di kanan kiri kita indah-indah. Mungkin itu kita melihat taman-taman bunga yang indah, danau-danau atau gunung yang indah, ya. Jadi istilahnya kita boleh melihat, namun kita jangan turun, jangan singgah di situ. Nah, apabila kita turun di tempat itu karena kita terpesona dengan keindahan alam itu, maka apa yang terjadi? Kita tidak sampai di Jakarta. Kenapa? Kita terpesona oleh pemandangan sebelum sampai di sana tadi. Nah, sama. Jadi seperti seseorang yang sedang melakukan berzikir kepada Allah, ya, tiba-tiba di tengah zikirnya tadi itu dia melihat suatu fenomena yang asik, ya, fenomena yang sangat indah, bahkan yang menakjubkan sekali, yang belum pernah dia saksikan seumur hidupnya. Jadi boleh dilihat, namun jangan berhenti di situ. Yang sebaiknya apabila melihat suatu fenomena-fenomena seperti tadi, ya, dinafikan dia.
dinafikan dia, ditolak, ya, ditolak. Menolaknya dengan apa? Yaitu dengan doa munajat tadi itu. Ilahi anta maksudi waridhaka madhubi, ya Allah, bukan ini yang kumaksud ya Allah, engkau yang kumaksud dan ridho engkau yang aku tuntut. Dan zikirnya dikuatkan kembali. Ya, terus begitu, insya Allah kalau kita ya sudah menjalani tadi ini, ya, berkekuatan kita untuk tetap istiqomah di jalan ini, mudah-mudahan kita tidak terperangkap oleh keindahan-keindahan yang sesaat tadi itu. Ingat, tujuan kita bertarekat ini adalah yang pertama sekali untuk membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tercela seperti ujub, riya, takabur, dengki, khianat, suudzon dan sebagainya. Itu kita buang sehingga bersihlah hati kita, ya, bersihlah hati kita sehingga dapat menerima pancaran-pancaran rahasia daripada Allah tadi itu, sehingga suatu saat sampailah kita memahami dan terbukalah mukasyafah rububiyah tadi itu, sehingga kita memahami hakikat, ya, hakikat ketuhanan tadi itu, sehingga kita mengetahui sebenar-benarnya siapa Allah tadi itu, siapa hamba tadi itu. Ingat ya, kita bertarekat ini bukan kita disuruh mengaku jadi Allah. Awas. Dan ingat juga, kita bertarekat ini bukan mau menjadikan atau kita mau membuat Allah tandingan, tidak. Jadi kita di sini untuk mempelajari, ya, siapa diri kita sebenarnya, siapa Allah tadi itu dengan jalan tarekat tadi itu. Karena Allah itu juga berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku adalah rahasia yang amat tersembunyi, maha ingin aku diketahui. Oleh sebab itulah aku ciptakan makhlukku untuk mengenalku. Jadi kita ini diciptakan Allah, ya, adalah untuk mengenalnya dan beribadah kepadanya sesuai dengan firman Allah juga dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun, dan tidak akan aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Jadi jadikanlah jalan tarekat ini, ya, sebagai suatu jalan, dan kita pun harus yakin bahwasanya, ya, jalan tarekat inilah yang bisa menyampaikan ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Nanti kalau tuan-tuan buka di kitab Sirajus Salikin itu ada dinyatakan di situ, ya, tidak ada satu ilmu yang bisa menyampaikan ma'rifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi ini. Jadi beruntunglah, ya, kita semua ini tuan-tuan yang sudah, ya, dibukakan Allah, dipertemukan Allah dengan seorang guru yang mursyid, ditalkinkan ilmu zikir ini, kerjakanlah, istiqomah kerjakan zikirnya sesuai dengan perintah guru tadi itu, kerjakan, ya, setahap demi setahap, karena dalam tarekat ini ada kurikulumnya, ya, dalam halwat, dalam suluk nanti naik tingkatan, ya, sampai dia benar-benar, ya, memahami apa jalan yang sebenarnya ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi saya wanti-wanti buat sahabat-sahabatku sekalian, buat terutama para pengamal tarekat, terutama yang masih baru-baru mengamalkan ilmu tarekat ini, ya, jangan terjebak, ya, sekali lagi jangan terjebak oleh mukasyafah gaibiyah tadi itu. Bisa melihat jin, bisa melihat dedemit, bisa melihat lembut, itu nggak penting. Yang penting bersihkan hati, insya Allah nanti kalau Allah berkehendak itu gampang, Allah akan memberikan semuanya itu. Maka niatkan untuk mencapai mukasyafah rububiyah, terbuka tirai ketuhanan. Apabila Allah telah membukakan semuanya di mukasyafah rububiyah, maka semuanya akan dapat kita pahami dan nampak jelas. Jadi itulah sesuai dengan janji Allah, fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Nanti pada saat itu akan aku bukakan hijab, maka semuanya akan tampak jelas. Jadi kira-kira demikianlah wajangan buat sahabatku sekalian.
sekalian, terutama nasihat buat saya sendiri, semoga kiranya kita istiqomah di jalan tarekah ini. Yakinlah bahwasanya inilah jalan yang bisa menyampaikan kita makrifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifah. Inilah jalan tarekat ahli sufi. Demikianlah ya ujangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon izin dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.